Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak kelas 6? Semoga tetap sehat dan masih semangat belajar dari rumah. Bertemu kembali dengan Bu Agus Puju Utami pada pembelajaran kelas 6. Hari ini kita masih belajar tema 4, globalisasi, subtema 1, globalisasi di sekitarku, pembelajaran kelima. Tujuan pembelajaran untuk hari ini yang pertama yaitu setelah siswa mencari informasi melalui berbagai media, siswa dapat menuliskan contoh kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN dalam bidang kebudayaan dengan tepat. 2. Setelah siswa memperhatikan penjelasan guru, siswa dapat membuat poster bertema kebudayaan daerah dengan tepat. Anak-anak, di era globalisasi ini, Indonesia memegang peran yang sangat penting. Kebudayaan Indonesia yang mendunia membuat Indonesia semakin dikenal. Apa dampaknya bagi warga Indonesia? Ayo kita pelajari bersama. Anak-anak, mari kita simak bacaan berjudul Batik, Seni Tradisional Indonesia yang Mendunia. Seni batik berawal dari seni tradisional yang dibuat khusus untuk para petinggi keraton pada zaman kerajaan di Nusantara. Seiring dengan perkembangannya, kini kain batik telah dipakai oleh berbagai kalangan bahkan telah mendunia. Pada tanggal 2 Oktober 2009, UNESCO memberikan pengakuan dan mengesahkan secara resmi batik Indonesia sebagai warisan budaya dunia. Dalam sejarahnya, Pulau Jawa merupakan titik awal perkembangan seni batik di Indonesia. Ragam motif batik pun dibedakan berdasarkan area pembuatannya, batik pedalaman dan batik pesisir. Berbagai ragam motif dan simbol yang digambarkan di atas helai kain memiliki makna filosofis yang menjadi pedoman kehidupan. Kerumitan dalam proses pembuatan, kekayaan ragam, dan makna yang terkandung dalam batik Indonesia menjadi daya tarik bagi warga dunia. Melalui berbagai pameran seni tradisional yang diadakan di dalam dan luar negeri, batik Indonesia semakin dikenal dan diminati. Bahkan, beberapa tokoh dunia gemar mengenakan pakaian dengan motif batik Indonesia setelah mengenalnya sebagai tanda mata ketika berkunjung ke Indonesia. Mendiang Nelson Mandela misalnya, beliau kerap menggunakan batik Indonesia dalam kesehariannya. Saat ini, batik karya pengrajin tradisional mengalami lonjakan pemesanan dari mancanegara untuk pasar dunia. Salah satu strategi yang dilakukan oleh pengrajin batik untuk menembus pasar dunia adalah membuat kreasi motif dan warna yang disesuaikan dengan selera calon pembeli di negara tujuan. Kelestarian batik sebagai seni tradisional harus terus dikembangkan dan dipelihara untuk meningkatkan daya jual dan kesejahteraan pengrajinnya. Sebagai warga Indonesia, tentunya kita sangat bangga dengan pengakuan dunia terhadap batik. Indonesia terus mengembangkan kerjasamanya di bidang kebudayaan dengan negara lain, misalkan dengan Festival Kebudayaan Negara-negara ASEAN dan pertukaran kebudayaan. Hal ini akan membuat kebudayaan Indonesia semakin berkembang. Nah, anak-anak, sekarang carilah informasi mengenai satu kerjasama Indonesia yang dilakukan dengan negara-negara ASEAN dalam bidang kebudayaan. Tulis pada tabel berikut. Tuliskan pada bagian kerjasama dalam kebudayaan, kemudian tuliskan juga manfaat bagi Indonesia. Anak-anak, di era globalisasi ini kita harus tetap mencintai budaya Indonesia.
Budaya tersebut merupakan warisan yang tak ternilai harganya. Kemudian, kebudayaan apa yang ada di tempat tinggalmu? Mungkin budaya kuda lumping atau budaya lainnya. Bagaimana perasaanmu jika kebudayaan tersebut dikenal oleh dunia? Tentu akan sangat bangga ya. Apa dampak yang kamu dan warga tempat tinggalmu rasakan jika warga dunia mengakui kebudayaan itu? Nah, kebudayaan itu bisa kita sosialisasikan ataupun bisa kita promosikan menggunakan poster. Apa itu poster? Poster adalah media publikasi yang terdiri atas tulisan, gambar, ataupun kombinasi antara keduanya dengan tujuan memberikan informasi kepada khalayak ramai atau orang banyak. Informasi yang ada pada poster umumnya bersifat mengajak masyarakat. Kemudian, poster dibedakan beberapa jenis berdasarkan isinya ya. Ada poster niaga, berisi mengenai suatu produk yang ditawarkan kepada masyarakat. Ada poster kegiatan, memberikan informasi mengenai suatu acara. Ada poster pendidikan, berisi hal-hal tentang pendidikan. Dan juga ada poster layanan masyarakat yang berisi mengenai sosialisasi tentang program yang dibuat pemerintah kepada masyarakat. Nah, ini adalah contoh poster niaga, menawarkan jasa untuk cuci kendaraan, cuci mobil. Kemudian ada contoh poster kegiatan. Kegiatannya yaitu Bazar Buku Merdeka. Kemudian ada contoh poster pendidikan. Buku adalah jendela dunia. Kemudian berikut adalah contoh poster layanan masyarakat. Ini dibuat oleh pemerintah ya. Semua harus memakai masker di mana saja, kapan saja. Poster ini ditujukan kepada masyarakat. Setelah kamu mengetahui apa itu poster, tugasmu sekarang adalah membuat poster untuk memamerkan salah satu kebudayaan yang ada di tempat tinggalmu. Buatlah semenarik mungkin sehingga orang ingin tahu dan ingin mengenal kebudayaan daerahmu. Jangan lupa perhatikan kriteria poster yang baik yang sudah kamu pelajari sebelumnya. Ingat lagi ya, poster yang baik itu tentu harus gambarnya menarik, tulisannya yang terlihat jelas. Kemudian, diskusikan terlebih dahulu langkah-langkah membuat poster. Langkah pertama, kamu harus menentukan temanya dulu. Tema kali ini yaitu tentang kebudayaan. Kemudian, kamu persiapkan tulisan yang akan kamu tuliskan pada poster. Kamu perhatikan kata-katanya, tulislah yang menarik. Kemudian kamu perhatikan rencana gambarnya. Kamu ingin menggambar apa? Warnai juga semenarik mungkin ya. Anak-anak, era globalisasi memberikan kesempatan kepada semua orang untuk terus mengembangkan dirinya. Era ini memberikan kesempatan yang seluas-luasnya. Era ini juga memberikan kesempatan kepada kita untuk mengenalkan kebudayaan kita kepada dunia. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Silahkan kalian pelajari lagi agar lebih memahami materi. Semoga bermanfaat. Bagi kalian yang baru pertama kali menemukan channel Agus Puji Utami, jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.